Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yani kesayangan semuanya. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Simak baik-baik ya anak-anak semua. Sebelumnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita belajar apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik anak-anak, lanjut ke pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Yani punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertanyaan kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Siapa yang bisa menjawab? Penasaran? Yuk kita lihat bersama-sama ya anak-anak. Baik, pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi atau berat badan manusia. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan individu. Kemudian sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan untuk nomor 2? Iya, betul sekali. Kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Pertumbuhan manusia terjadi sejak berada di dalam kandungan. Jadi saat kita dalam kandungan, kita juga mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah kita dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan ya anak-anak. Kekuatan tangan bisa kita latih dengan kegiatan olahraga dan menari. Gerakan tarian itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Contoh gerakan kuat seperti mendorong kursi, mendorong lemari, dan sebagainya. Sedangkan contoh gerakan lemah seperti kita memegang kapas, memegang sapu tangan, dan sebagainya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan sebagainya. Nah, perubahan tinggi, berat badan, dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik anak-anak, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Itu ada 3. Satu, makanan. Kedua, olahraga. Dan yang ketiga, faktor yang diturunkan oleh orang tua. Yang sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang gerakan merangkak. Sebelum kita melakukan gerakan merangkak, apa sih yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu melakukan pemanasan. Tujuannya yaitu agar kita tidak cedera. Coba perhatikan contoh gerakan merangkak pada gambar berikut ini anak-anak ya. Ada seorang anak yang merangkak menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya. Nanti kita akan praktekkan ya anak-anak. Nanti kita akan praktekkan lomba merangkak. Sebelumnya kita harus memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya anak-anak. Langkah yang pertama yaitu membuat garis start dan finish ya. Langkah kedua berbaris di depan garis start. Ketiga,
Setelah diberi aba-aba, maka melangkahlah sampai garis finish. Jika sudah sampai ke garis finish, kembalilah ke garis start. Anak yang cepat sampai ke garis start itulah yang menang. Nanti anak-anak bisa coba di rumah ya, bersama dengan adik, kakak, atau ayah dan bunda. Baik, dari gerakan merangkak ini manfaatnya banyak sekali anak-anak, yaitu memperkuat otot tangan dan kaki kita. Saat kita bermain merangkak dengan teman-teman, kita tidak boleh curang, atau bermain bersama keluarga kita, kakak dan adik, kita tidak boleh curang. Kita harus bermain secara sportif, harus rukun, harus jujur, dan sebagainya. Seperti menghargai perbedaan. Contoh menghargai perbedaan yaitu menghargai tinggi dan berat badan manusia. Karena setiap orang itu memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Maka kita harus saling menghargai anak-anak. Sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengalaman sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua yaitu rantai emas. Ya, pinter. Sekarang anak-anak kita lanjutkan kepada pembelajaran 3. Pembelajaran ini kita akan belajar tentang makanan bergizi. Apa sih itu makanan bergizi? Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja makanan 4 sehat, 5 sempurna? Ya, seperti pertama, makanan pokok. Ya, yaitu seperti nasi, jagung, ketela, dan lain-lain. Kedua, lauk pauk. Ya, lalu ada di sini ketiga, sayur-sayuran. Pasti anak-anak semuanya suka sekali makan sayur. Kemudian yang keempat, buah-buahan kita banyak sekali ya. Kita tuh kaya akan buah-buahan. Ada pisang, pepaya, semangka, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah susu. Pasti anak-anak semua suka sekali minum susu. Baik, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti pertama, karbohidrat yang didapat dari nasi, jagung, ketela. Kemudian ada protein, ya, terdapat pada susu, daging, tempe, dan sebagainya. Ketiga, vitamin, ya, terdapat pada sayur dan buah-buahan. Keempat, mineral, ya, terkandung pada ikan, susu, sayur, dan sebagainya. Lalu yang kelima, lemak, terdapat pada daging dan susu. Dari makanan-makanan itu kita harus pintar-pintar memilih makanannya anak-anak, karena kalau kita makan makanan yang tidak sehat, tubuh kita akan sakit. Contoh makanan yang perlu kita hindari, misalkan permen, es krim, coklat yang terlalu banyak, dan makanan yang terlalu pedas. Kenapa kita harus menghindari makanan itu? Karena makanan itu bisa menyebabkan kita sakit. Contohnya sakit gigi dan sakit perut. Bu Yani melanjutkan ke pembelajaran, ke materi selanjutnya. Kalian sudah paham kan anak-anak? Yuk kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan ribuan. Itu ada 2 teknik. Yang pertama, teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Contoh soal teknik tanpa menyimpan, lihat. Penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3.524 ditambah 3.000. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka
kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 5 ditambah 0, hasilnya adalah 5. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.524 ditambah 3.000 adalah 6.524. Kita lihat contoh lainnya yuk. 7.000 ditambah 1.352. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 5, hasilnya adalah 5. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 7 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 7.000 ditambah 1.352 adalah 8.352. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Mudah kan anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan contoh teknik penjumlahan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1.200 ditambah 2.900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun
1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Kita lihat contoh lainnya yuk. $3.058 ditambah 4.950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0. Hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9. Hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.058 ditambah 4.950 adalah 8.008. Mudah bukan? Selamat belajar teman! Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita melanjutkan materi berikutnya. Nah, sekarang kita ke cara menyelesaikan soal cerita dalam penjumlahan ribuan. Bu Yani memiliki contoh soal yang harus kalian perhatikan sebagai berikut. Soal pertama, Dinas Pertanian mengirim bantuan tanaman apel ke 2 buah desa. Desa pertama diberikan bantuan sebanyak 2.470 pohon dan desa kedua sebanyak 3.540 pohon. Berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada desa tersebut? Baik, bila kita menyelesaikan soal cerita, anak-anak jangan dijawab dahulu ya anak-anak. Kita harus menuliskan urutan tata cara menjawabnya, yaitu terlebih dahulu kita tulis dulu diketahui, ditanya, lalu dijawab. Baik, kita coba menjawab soal yang tadi sudah Bu Yani sampaikan. Diketahui, desa pertama diberikan bantuan sebanyak 2.470 pohon dan desa kedua sebanyak 3.540 pohon. Kemudian ditanya, berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada kedua desa tersebut? Jawabannya adalah 2.470 ditambah 3.540, maka hasil jawabannya adalah 6.010 pohon. Mudah ya anak-anak? Ibu yakin kalian pasti bisa memahami dan mengerjakan latihan-latihan yang diberikan. Semangat ya! Baiklah soleh-soleha, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.